Halo, selamat pagi para mahasiswa semua dan rekan-rekan yang lain. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita lanjutkan pertemuan ke-12 ini dalam pelajaran leadership dan karakter building dalam rangka tema membangun tim yang efektif. Di dalam membangun tim yang efektif tadi, kita akan mendiskusikan 4 pokok mata pelajaran. Yang pertama, pengertian dan karakteristik tim. Yang kedua, faktor-faktor kesuksesan tim. Yang ketiga, pemimpin dan peran hubungan tim. Yang keempat, keahlian membangun tim. Yang kelima, komposisi tim yang efektif. Mari kita lanjutkan untuk mendiskusikan kelima pokok permasalahan atau kelima agenda diskusi pada pertemuan ini lebih detail lagi. Yang pertama, pengertian tim. Tim adalah kumpulan dari orang-orang yang bekerja bersama untuk mencapai hasil serta tujuan bersama. Ini pokok pikiran pertama di dalam pengertian tim. Yang kedua, keberhasilan tim adalah kumpulan dari orang yang memberikan kontribusi berbeda, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Ini adalah pokok pikiran yang kedua dalam pengertian tim. Sementara yang ketiga adalah pemimpin bertugas mengkoordinir anggota tim agar tujuan tercapai. Jadi di dalam pengertian tim itu terdapat 3 pokok pemikiran. Pokok pemikiran yang pertama yaitu kumpulan dari orang-orang yang bekerja bareng atau kerja bersama untuk mencapai satu tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian masing-masing anggota itu akan berkontribusi berbeda antara satu dengan yang lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Tetapi walaupun kontribusi mereka, tetapi mereka saling melengkapi satu sama lainnya. Sementara tugas seorang pemimpin adalah mengkoordinir anggota tim supaya tujuan tim tadi tercapai. Itu pengertian dari tim. Selanjutnya, kita akan melangkah dari pengertian tim tadi, bahwa tim, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kita tulisannya team, kita baca tim, berasal dari gabungan dari huruf-huruf, yaitu T, E, A, M. T itu adalah dari kata together.
atau bareng. Sementara E itu dari everyone, A-nya itu accomplishes, dan M-nya itu more. Bila diterjemahkan secara bebas, pengertiannya adalah bersama-sama mencapai yang lebih. Baik tujuannya, baik kualitasnya, nah itu bersama-sama mencapai yang lebih. Manfaat kerjasama. Ada beberapa yang bisa kita tampilkan, yaitu yang pertama adalah meningkatkan performance. Jadi manfaat kerjasama tadi akan meningkatkan kinerja, performance atau kinerja. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dan moral. Jadi dengan kita masuk di dalam satu tim akan timbul satu kerjasama. Otomatis akan juga meningkatkan moral bagi anggota masing-masing. Karena dengan adanya kerjasama tim tadi akan menimbulkan, mempengaruhi anggota yang lain. Yang ketiga, memperbaiki hubungan antar pribadi. Jadi bila tidak secara tim ada antar pribadi yang hubungannya kurang baik, begitu masuk di dalam tim akan ada penengah yang akan membantu untuk mencerahkan hubungan tadi yang tidak baik. Karena di dalam tim akan saling pengaruh mempengaruhi. Yang keempat, mengurangi konflik. Jadi dengan adanya pembagian tugas tadi, maka anggota tim sudah mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing. Sehingga tidak akan terjadi konflik karena masing-masing sudah mempunyai tanggung jawab dan peran. Sedangkan karakteristik tim itu dapat kita lihat yang pertama saling ketergantungan. Bahwa di dalam tim kita ketahui terdiri dari anggota-anggota dengan kompetensi yang berbeda-beda. Kompetensi yang berbeda-beda ini oleh pimpinan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mengingat masing-masing individu mempunyai kompetensi yang berbeda-beda, maka mereka saling ketergantungan. Selanjutnya, adanya kesadaran tim. Adanya kesadaran tim. Jadi di dalam tim tadi timbul adanya kesadaran untuk melakukan tugas dalam rangka menyelesaikan tujuan yang dicapai, yang akan dicapai. Yang ketiga, kemampuan membentuk anggota. Jadi di dalam tim tadi sudah terseleksi adanya
anggota-anggota yang direkrut atau dipilih melalui satu seleksi. Bahwa satu anggota A, B, C, dan D, dan lain-lain, dipilih berdasarkan kompetensi mereka. Sehingga dengan ada pilihan yang pas tadi, seorang pimpinan tim tadi akan dapat membentuk anggota sesuai yang diinginkan. Yang keempat, berbagai satu kesatuan. Jadi berbagai disiplin individu menjadi satu kesatuan. Kemudian yang kelima, adanya interaksi. Interaksi di sini ada interaksi komunikasi, saling mempengaruhi, kemudian reaktif satu dengan yang lain. Jadi muncul interaksi di dalam satu tim tadi. Baik itu komunikasi antar individu di dalam satu tim, kemudian masing-masing individu saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Begitu pula adanya reaksi individu satu dengan individu yang lain. Itulah interaksi yang terjadi antar individu di dalam satu tim. Yang keenam, berbagi tujuan. Bahwa di dalam tujuan tadi itu akan dibagi habis di dalam tim tadi. Sehingga ada harapan, hasil, dan ketertarikan. Kita melihat adanya keuntungan berdasarkan bekerja secara tim. Yang pertama, berbagi komitmen dan tanggung jawab. Jadi, di dalam satu tim tadi, kita membagi komitmen. Kemudian juga tanggung jawab. Karena di dalam satu tim itu terdiri dari anggota-anggota yang ahli di dalam bidang mereka masing-masing. Sehingga mempunyai tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kompetensinya. Namun semuanya itu bersatu untuk mendukung tujuan tim tadi tercapai. Kemudian yang kedua, saling membantu dan mendukung. Jadi di dalam satu tim tadi, hidup satu kondisi saling membantu bagi yang mempunyai kelebihan keahlian. Karena di dalam satu tim tadi, overlap artinya ada satu kompetensi yang harus dilakukan tetapi tidak di dalam keahlian tersebut. Sehingga perlu ada kerjasama dengan tim yang lain. Perlu dukungan, perlu saling membantu. Yang ketiga, belajar berbagi dan membangun pengetahuan.
Jadi kalau kita di dalam satu tim, ada kelompok atau ada anggota satu lebih pengetahuannya dibanding anggota yang lain. Maka perlu adanya satu kesadaran untuk berbagi. Dalam arti memberikan pengetahuan yang dia punya kepada anggota tim yang lain yang membutuhkan. Selanjutnya juga membangun pengetahuan. Dengan adanya berbagi tadi, kita bangun pengetahuan yang tadinya tidak mengerti akan lebih mengerti. Yang keempat, meningkatkan komunikasi. Dengan adanya bekerja secara tim tadi akan meningkatkan komunikasi. Karena masing-masing individu akan membutuhkan individu yang lain. Yang kelima, menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan. Jadi di dalam satu tim tadi, bagi yang tidak masih lemah dan yang kuat itu saling berkorelasi. Sehingga timbul adanya keseimbangan di dalam tim tadi. Itulah makanya disebutkan di dalam keuntungan bekerja secara tim. Yang keenam, berbagi pengalaman. Jadi ada satu anggota yang sudah berpengalaman, sudah senior, maka dia akan membagi pengalamannya kepada anggota yang masih pemula atau masih di bawahnya. Yang ketujuh, menikmati lingkungan pekerjaan. Jadi dengan adanya membentuk satu tim, akan timbul lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja tadi akan dinikmati oleh anggota-anggota tim tadi. Kita lanjutkan masuk ke faktor-faktor kesuksesan tim. Kalau kita melihat sesuatu yang sukses itu pasti ada faktor-faktor yang mendukungnya. Nah, di dalam tim kerjasama, bekerja secara tim ini, ada faktor-faktornya yang menentukan. Di sini akan saya jelaskan beberapa faktor kesuksesan tim. Yang pertama, pemimpin yang sukses. Apa maksudnya pemimpin yang sukses? Biasanya pribadi atau individu yang sudah sukses itu akan dipakai oleh perusahaan-perusahaan atau akan digunakan oleh tim kerja atau kerja tim. Jadi di sini pada intinya pemimpin itu adalah orang pilihan. Orang pilihan. Pilihan dalam arti orang yang memilih pemimpin tadi sudah tahu karakteristiknya, kompetensi, keahlian, segala macamnya. Sudah terbukti.
Yang kedua, jelas dan tujuannya menantang. Jadi ada faktor-faktor kesuksesan tim, yaitu yang kedua adalah jelas. Jelas itu artinya ini, bahwa tujuan yang akan dicapai itu sudah diketahui. Apa yang akan dicapai itu sudah diketahui. Dan tujuan tadi merangsang orang untuk mencapainya. Sehingga menantang para anggota itu untuk menyelesaikannya. Sebagai contoh, pihak pemegang saham itu telah menentukan bahwa pada tahun ini harus menghasilkan laba 7%. 7% tadi tentunya sudah di dalam analisis atau pemikiran oleh pemegang saham. Hal ini oleh pihak pemimpin dan anggota-anggota timnya termasuk hal yang menantang untuk melakukan atau membuktikan supaya tujuan tercapai. Yang ketiga, kompetisi internal. Dalam satu tim, apabila anggota-anggotanya itu saling berkompetisi, itu adalah ciri-ciri tim sukses. Kalau anggota satu dengan anggota yang lain sudah lembek, maka itu merupakan ciri-ciri anggota tim yang atau tim yang tidak akan sukses. Kemudian yang keempat, dukungan internal. Dukungan internal ini adalah dukungan dari manajemen perusahaan. Jadi kalau kita bekerja, kalau kita masuk di dalam suatu tim yang sudah dibentuk, itu tidak mendapatkan dukungan dari internal, maka biasanya sudah akan berpengaruh kepada hasil kinerja yang diharapkan oleh tim itu tidak akan baik. Dukungan internal itu sebetulnya sepertinya apa saja contohnya? Dukungan internal itu contohnya fasilitas rapat, ruang rapat, peraturan. Kemudian yang kelima, kepemimpinan yang fleksibel. Jadi kepemimpinan yang fleksibel merupakan salah satu faktor suksesnya tim. Di dalam satu tim, bila pemimpinnya mempunyai sifat yang otoriter, yang kaku, maka cenderung komunikasi akan terganggu. Kalau komunikasi terganggu, maka tentunya semuanya akan terganggu. Maka di dalam tim yang sukses dibutuhkan kepemimpinan yang fleksibel, tidak kaku. Ya.
Yang keenam, suasana yang mendukung untuk membantu pengalaman menghadapi risiko. Jadi di dalam satu tim kerja itu perlu suasana yang mendukung untuk menyelesaikan satu risiko. Bagi orang-orang yang mempunyai pengalaman yang lebih dalam menghadapi risiko, maka para anggota tim yang lain itu dapat memanfaatkan dukungan tadi dari orang-orang yang berpengalaman. Kemudian yang ketujuh, kebebasan untuk memecahkan masalah dan belajar dari yang lain. Masing-masing individu mempunyai kompetensi dan pengalaman yang berbeda-beda. Sehingga mereka mempunyai cara untuk memecahkan permasalahan itu yang berbeda. Tetapi hasilnya adalah masalah terselesaikan. Kemudian mereka juga dapat belajar dari anggota yang lain yang sudah berhasil lebih dahulu menyelesaikan satu masalah. Yang kedelapan, bekerja keras. Bekerja keras di sini artinya adalah bekerja tidak pantang menyerah. Tidak pantang menyerah. Apabila satu cara gagal, maka diusahakan mencari solusi dengan cara yang lain. Mari kita lihat perbedaan peran di dalam tim. Di dalam tim ada peran masing-masing. Di sini akan saya diskusikan bahwa di dalam tim ada 5 peran. Yang pertama, peran sebagai pemimpin. Jadi tugasnya pemimpin memastikan tujuan tim itu jelas. Jadi seorang pemimpin dalam satu tim kerja itu harus mampu menjelaskan apa yang menjadi target tim kerja yang dibentuk. Sehingga para anggota tahu apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan target tersebut. Yang kedua, pengawas. Pengawas ini tugasnya adalah mengarahkan pada kemajuan dan hasil. Jadi pengawas ini biasanya orang yang mempunyai kedudukan yang setara atau lebih tinggi dari pemimpin. Biasanya kalau di dalam satu perusahaan itu atasannya di luar tim tadi itu biasanya menjadi satu pengawas.
Bila perusahaan, maka pemegang saham adalah pengawas. Di dalam satu perusahaan juga bisa juga ada namanya pengawas internal atau satuan pengawas internal atau disebut juga internal auditor. Yang ketiga, pekerja. Jadi ada anggota yang memang tugasnya sebagai pekerja atau karyawan yang mempunyai tugas bertanggung jawab mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Yang keempat, pemikir. Tugasnya adalah menciptakan ide-ide dan solusinya. Yang kelima, pendukung. Bertugas memelihara keharmonisan dalam grupnya. Mari kita lihat hubungan pemimpin dan anggota. Di dalam hubungan pemimpin dan anggota dapat digambarkan dan diberi nama. Yang pertama, tim supervisory. Tim supervisory ini terdiri daripada seorang leader atau pemimpin yang membawahi anggota-anggotanya. Di sini kita sebut M1, M2 sampai M5. M itu adalah member atau anggota. LD adalah leader atau pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu bertanggung jawab terhadap kinerja anggota-anggotanya, di mana para anggota ini bertanggung jawab kepada leadernya. Jadi kinerja dari M1 sampai M5 itu diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemimpin atau pemegang saham yang tadi disebutkan harus mempunyai laba 7%. Kemudian tim partisipasi. Di sini kita lihat seorang pemimpin itu berpartisipasi di dalam satu tim. Dia duduk sama rata, masuk di dalam satu tim kerja yang berhubungan langsung kepada beberapa anggotanya. Di sini yang kita lihat, yang berhubungan langsung dengan pemimpin ada M1, M2, M4, dan M5. Sementara M3 dan M6 itu tidak berhubungan langsung dengan pemimpin. Mereka M3 dan M6 itu berhubungan langsung dengan M2, M4, M1, dan M5. Partisipasi artinya pihak pemimpin turun di dalam kinerja tim kerja. Kemudian tim share atau berbagi. Yang pertama, pemimpin juga masuk di dalam lingkaran
tim kerja. Jadi di sini pemimpin berhubungan langsung dengan beberapa anggotanya, kemudian ada beberapa anggota yang tidak langsung berhubungan dengan pemimpin. Di sini pemimpin tidak ada di dalam tengah-tengah tim kerja. Dia membawai berhubungan langsung dengan M1 dan M5 serta M3. Sementara M2, M4 itu berhubungan langsung dengan anggota yang lain. Kemudian tim pemberdayaan. Tim pemberdayaan atau empowerment itu seorang pemimpin keluar daripada tim kerja tadi. Adanya ada di luar tim kerja. Dia akan berhubungan dengan beberapa anggotanya. Sementara anggota-anggota yang lain bertanggung jawab kepada orang-orang yang berhubungan dengan pemimpin. Untuk kesuksesan satu tim, perlu adanya keahlian dalam membangun tim. Di dalam membangun tim itu ada beberapa hal keahlian yang dibutuhkan. Yang pertama, komitmen dalam berbagi tujuan. Jadi apabila pembagian tugas dan kewenangannya sudah dibagi, maka mereka harus komit untuk menyelesaikannya. Jadi masing-masing anggota tim tadi setelah dibagi tugas-tugas mereka, mereka harus komit untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang sudah dibebankan kepadanya. Yang kedua, harus mampu mendengarkan opini dan ide-ide dari orang lain. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak. Yang ketiga, fleksibel. Fleksibel itu luas, jadi tidak kaku. Dalam kehidupan praktis itu kita tidak boleh kaku. Seperti kita lihat kehidupan di dunia nyata, sebentar beradu, kemudian akan baikan lagi. Terutama dalam hal dunia politik. Tadinya jadi seteru, kemudian bergabung di dalam satu kesatuan tim tadi, tim kerja. Yang keempat, terbuka dan jujur dengan perasaan dan ide-ide. Jadi kita harus terbuka dan jujur.
terhadap ide-ide yang masuk di dalam satu tim. Kalau ide tadi baik, ya kita harus jujur mengatakan itu baik. Tetapi pada kenyataannya di lapangan kita melihat ada sesuatu yang tidak baik, tapi didiamkan, justru didukung. Yang kelima, ada pada saat dibutuhkan. Jadi di dalam membangun satu tim tadi, pemimpin harus hadir pada saat dibutuhkan. Jadi seorang pemimpin itu tidak harus setiap hari ketemu. Karena dia dibutuhkan harus ada. Yang keenam, komitmen dengan apa yang terbaik untuk tim. Jadi untuk membangun tim tadi perlu ada komitmen yang terbaik untuk tim. Jadi baik itu kualitas kerja, kemampuan, kerajinan, segala macamnya itu harus ada komitmen. Kemudian yang terakhir, yaitu pokok bahasan yang terakhir, yaitu team building yang baik. Yang pertama, suasana yang rileks untuk berkomunikasi. Di dalam komunikasi, kalau suasananya tegang, mencekam, itu tentunya tidak baik. Maka di dalam satu tim building yang baik atau tim kerja yang baik, itu perlu ditampilkan suasana yang menyenangkan. Yang kedua, kemauan untuk berbagi. Bagi anggota-anggota tim yang ada di dalam satu tim, itu ada kemauan untuk berbagi, baik itu pengalaman maupun kompetensi atau keahlian. Yang ketiga, tidak ada permusuhan pribadi. Jadi maksudnya permusuhan pribadi tadi itu di dalam tim itu hilang. Yang ada hanya profesionalitas. Menyelesaikan tugas sesuai yang menjadi tanggung jawabnya. Bukan karena ada permasalahan pribadi, tetapi tanggung jawab diabaikan, tidak benar. Yang keempat, saling percaya. Saling percaya ini adalah modal yang sangat penting bagi satu tim kerja. Karena kalau sudah tidak percaya, maka akan timbul satu prasangka, yaitu selalu timbul curiga. Di dalam satu tim, bila sudah muncul saling curiga, maka akan mengganggu kinerja tim.
Sehingga saling percaya ini adalah satu kegiatan yang harus diciptakan di dalam satu tim kerja. Kemudian yang kelima adalah penerapan untuk mengambil risiko. Jadi ada satu cara bagi yang mau belajar di dalam satu tim itu bagaimana mengambil risiko. Karena di dalam tim tadi biasanya ada orang-orang yang sudah lebih berpengalaman terhadap anggota-anggota yang lainnya. Mereka bisa melakukan, menerapkan, sehingga bisa diikuti oleh anggota yang lain dalam menghadapi risiko. Kemudian yang keenam, saling ketergantungan. Jadi di dalam satu tim itu sudah dibagi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Sehingga untuk mencapai satu tujuan, mereka saling ketergantungan. Karena kan di sini ada kelompok operasional, kelompok teknis, kelompok keuangan, kelompok komersil atau pemasaran, dan kelompok SDM. Nah, mereka ini bekerja sendiri-sendiri, tapi berkaitan satu dengan yang lain untuk solusi mencapai target. Yang ketujuh, mempunyai tujuan yang jelas. Jadi di dalam satu perusahaan atau tim kerja itu sudah ditentukan tujuannya apa yang akan dicapai. Kemudian yang kedelapan, menciptakan ide-ide yang baik. Tadi sudah disebutkan bahwa peran dan tugas di dalam satu tim tadi ada salah satunya sebagai peran pemikir, yaitu menciptakan ide-ide yang baik. Yang kesembilan, ada agenda tim. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan untuk dilaksanakan. Yang ke-10, anggota memiliki keahlian dan berkomitmen. Jadi masing-masing anggota tadi di awal sudah disinggung bahwa mereka direkrut berdasarkan keahlian yang mereka miliki. Ditambah komitmen. Ditambah komitmen. Ditambah komitmen, ini akan melengkapi dalam rangka mencapai tim building yang baik. Baik, rekan-rekan semua, mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like and share dan subscribe. Oke, mari kita buka. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kita akan coba melakukan diskusi. Silakan, Gina, ada pertanyaan?
Gina, ada? Cukup, Pak. Oke. Kristina? Ada Kristina? Atau lagi tidur lagi? Mesia? Ada, Pak. oh, gimana? Ada pertanyaan? Oke. Kemudian Sinta, Paradila. Nggak ada, Pak. Cukup. Oke, siap. Kemudian kita lihat yang lain. Permata Setia Lestari. Ada? Baik, saya kira kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan coba saya singgung masalah tugas. Jangan lupa untuk dikerjakan dan dikirim ke Siakat berikut ke email saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk.